Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdullah Al-Habsyi, NIM 211F10398. Kelas B1 Prodi PLB semester 2. Dosen pengampuh Bunda Sugihartati SPD MPD. Di sini saya akan mencoba untuk menerangkan tentang layanan kompensatoris anak tunalaras. Yang pertama, yang ke satu, ketajaman perasaan menghargai orang lain. Dalam menghargai perasaan orang lain sangat dibutuhkan untuk merangsang kepekaan yang dimiliki oleh anak tersebut. Untuk itu, bagi anak dengan gangguan emosi dan perilaku sangat perlu dilatih dalam mengasah kepekaannya untuk mengawali belajar menghargai orang lain. Mulai dari mengucapkan salam ketika masuk ke ruangan, berkata terima kasih ketika menerima sesuatu dari orang lain, dan berkata maaf ketika melakukan kesalahan. Jika itu mulai diterapkan, maka ketajaman perasaannya dalam menghargai orang lain akan lebih baik. Yang kedua, ketajaman taat hukum anak akan diberikan bimbingan dalam bentuk replika permainan patung boneka. Dalam permainan tersebut, anak akan dijelaskan mengenai tindakan yang perlu dicontoh atau ortodidaktik dan layanan kompensatoris anak berkebutuhan khusus. Tindakan yang tidak perlu dicontoh, kemudian anak tersebut akan diajak memainkan permainan replika patung boneka tersebut berdasarkan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pendidik dapat menilai perilaku siswa, dapat membenarkan tindakan apabila anak tersebut mencontohkan tindakan yang salah. Yang ketiga, bermain. Bekerja melalui tim anak, dia akan mampu berkolaborasi dengan teman-temannya melalui sebuah permainan, sehingga anak bisa mengembangkan rasa tanggung jawab dan mampu bekerja sama sesama tim. Yang keempat, keterampilan sosialisasi dan komunikasi. Keterampilan sosial dan komunikasi akan diaplikasikan dalam bentuk kekompakan kelompok. Anak akan diberikan suatu permasalahan yang wajib diselesaikan oleh kelompoknya dan mencari solusi yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang telah diberikan. Yang kelima, pembinaan sosial. Pembinaan sosial yaitu kegiatan berupa kerja kelompok dan kebersamaan yang perlu dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang ia dapatkan. Yang keenam, pengelolaan emosi. Perkembangan emosi pada setiap anak berbeda-beda. Dalam kurun waktu pula, anak dapat merasakan bad mood atau terganggunya emosi sehingga menyebabkan emosi anak tersebut tidak dapat terkontrol. Anak yang mengalami emosi yang tidak stabil cenderung mudah bersikap emosional, gampang ngamuk. Sehingga terdapat menyebabkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
apabila anak tersebut melakukan tindakan yang di luar batas. Ada berbagai macam anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah tunalaras. Tunalaras adalah kondisi di mana anak tidak mampu untuk mengendalikan emosi atau merasa kesulitan saat harus beradaptasi dengan lingkungan sosial atau masyarakat pada umumnya. Di dalam hal ini, ketidakmampuan anak dapat mengendalikan diri berada jauh di luar kondisi anak normal pada umumnya. Agar bisa mendapat solusi yang tepat, ada baiknya kamu mengenali cara belajar yang cocok dengan kebutuhan anak. Berikut adalah cara yang bisa kamu terapkan pada anak dengan kondisi tunalaras. Pertama, kamu harus mengetahui apa yang anak dengan kondisi tunalaras inginkan. Jangan sampai ia merasa kalau orang tuanya terlalu memaksakan kehendak sehingga ia merasa tertekan. Misalnya saja meminta anak untuk berkenalan dengan teman baru agar ia bisa segera beradaptasi, padahal ia sendiri belum siap dengan perkenalan tersebut. Mungkin cukup ini saja. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis layanan bagi anak tunalaras. Dalam hal jenis-jenis layanan ini akan dikemukakan beberapa hal seperti berikut. 1. Untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan yang menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Adapun kondisi yang tidak menguntungkan ini adalah sebagai berikut. A. Lingkungan kondisi fisik yang kurang memenuhi persyaratan seperti bangunan sekolah dan fasilitas yang tidak memadai, seperti ukuran kelas yang kecil dan sanitasi yang buruk. Tidak jarang hal ini akan menjadi anak merasa bosan dan tidak betah berada di sekolah. B. Disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, seperti peraturan sekolah yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat dan ringannya pelanggaran siswa. Keadaan ini akan membuat anak merasa tidak puas terhadap sekolah. C. Guru yang tidak simpatik sehingga situasi belajar tidak menarik. Akibatnya, murid sering membolos, berkeliaran di sekolah pada jam-jam belajar. Kadang-kadang digunakan untuk merokok, tawuran, dan lain-lain. D. Kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak. Akibatnya, anak harus mengikuti kurikulum bagi semua anak walaupun hal itu tidak sesuai dengan bakatnya. Demikian pula kurikulum yang berubah-ubah menjadi anak merasa jenuh dan melelahkan. E. Metode dan teknik mengajar yang kurang mengaktifkan anak dapat mengakibatkan anak bosan dan merasa lelah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, NIM 211F10414, Prodi PLB luar biasa. Sedikit saya sampaikan tentang tunalaras. Karakteristik anak tunalaras atau The National Mental Health and Special Education mendefinisikan gangguan tunalaras atau emosi dan perilaku sebagai: 1. Tingkah laku yang sangat ekstrim dan bukan berbedaan dengan tingkah laku anak lainnya. 2. Suatu problem dan perilaku yang kronis yang tidak muncul secara berlangsung. 3. Tingkah laku yang tidak diharapkan oleh lingkungan karena bertentangan dengan harapan sosial dan kultural. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki karakteristik yang temperamen yang sulit dan sangat menghambat pembelajaran. Levelnya aktivitas yang sangat tinggi untuk tipe eksternal dan sebaliknya. Untuk tipe internal, aktivitas yang tidak teratur. 3. Kemampuan adaptasi rendah. 4. Reaksi berlebihan pada tipe eksternal dan kurang pada tipe internal. 5. Mood yang sangat fluktuatif. 6. Distraktibilitas atau kondisi yang mudah terganggu hingga mengaruhi aktivitas. 7. Persistence, yakni tetap teguh pada aktivitasnya meskipun diinterupsi atau asik sendiri dengan kegiatannya. 8. Ambang responsif anak rendah sehingga perlu diberi stimulasi. Sekian penjelasan tunalaras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, NIM 211F10399. Saya dari kelas B1 mau memaparkan tentang karakteristik anak tunalaras The National Mental Health and Special Education Coalition. Halalan daging kawan mendivisikan gangguan tunalaras atau emosi dan perilaku sebagai: 1. Tingkah laku yang sangat ekstrim dan bukan berbeda dengan tingkah laku anak lainnya. 2. Suatu problem dan perilaku yang kronis yang tidak muncul secara berlangsung. 3. Tingkah laku yang tidak diharapkan oleh lingkungan karena bertentangan dengan harapan sosial dan kultural anak dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki karakteristik yang temperamen yang sulit dan sangat menghambat pembelajaran, yakni: 1. Level aktivitas yang sangat tinggi untuk tipe eksternal dan sebaliknya untuk tipe internal. 2. Ritme aktivitas yang tidak teratur. 3. Kemampuan adaptasi rendah. 4. Reaksi berlebihan pada tipe eksternal yang kurang pada tipe internal. 5. Mood yang sangat fluktuatif. 6. Distraksibilitas atau kondisi yang mudah terganggu hingga mempengaruhi aktivitas. 7. Persistence, yakni tetap teguh pada aktivitasnya meskipun diinterupsi atau asik sendiri dengan kegiatannya. 8. Ambang responsif anak rendah sehingga perlu diberi stimulasi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Eko Prasetyo, nomor NIM 211F10490. Ya, kali ini saya akan
menjelaskan tentang anak tunalaras. Anak tunalaras itu memiliki 4 ciri-ciri. Yang ke-1, menarik diri atau kurang percaya diri. Yang kedua, agresif dalam bersosialisasi. Yang ketiga, mudah emosi. Yang keempat, suka membuat onar di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Terus apa penyebab tunalaras itu? Ya, tunalaras itu memiliki sebab. Ke-1, keadaan fisik. Kedua, lingkungan keluarga. Ketiga, lingkungan masyarakat. Dan keempat, masalah perkembangan tubuh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan terima kasih kepada Ibu pengampu dosen pengampu Ibu Sugiyartati yang telah memberikan tugas kepada teman-teman mahasiswa. Dalam hal ini adalah tugasnya memberikan layanan kompensatoris bagi anak disabilitas laras. Mohon diperkenankan bahwa di dalam pelayanan atau layanan kompensatoris bagi anak tunalaras ini ada 3, yaitu penanganan secara psikologi, penanganan secara psikososial, maupun penanganan anak disabilitas laras secara psikososiologis atau secara fisikalnya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam layanan kompensatoris bagi anak disabilitas laras dalam penanganannya secara psikologi, bahwa anak tunalaras adalah dengan membawa kondisi otak pada gelombang alfa, pada gelombang rileks, dan dalam gelombang yang nyaman, yang nyantai, dalam artian bahwa anak yang mengalami disabilitas laras ini selalu diajak riang, selalu diajak bergembira, diajak dari dalam kenyamanan tanpa ada emosional. Itu bagi penanganan anak disabilitas secara tunalaras, secara psikologi maksud saya. Yang kedua adalah penanganan anak tunalaras atau disabilitas laras secara psikososial. Maka anak disabilitas ini diajak berlatih dan bersosial, diajak berlatih olahraga, diajak berlatih untuk bermain secara kelompok, diajak berolahraga juga secara berkelompok, diajak untuk bagaimana caranya memahami etika atau bertata krama di dalam bersosialisasi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yasin. Saya adalah mahasiswa di Universitas PGRI Argopuro
Saya di semester 2 jurusan pendidikan luar biasa dengan nomor induk mahasiswa 211.410. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan tugas kelompok, presentasi tugas kelompok tentang layanan kompensatoris bagi anak disabilitas laras. Untuk mengenal anak disabilitas laras, untuk bisa kita memberikan layanan, maka kita harus tahu secara dari hati ke hati. Jadi dengan demikian kita akan bisa memberikan layanan kompensatoris bagi anak disabilitas. Yang pertama yaitu mengenal lebih mendalam terhadap kepribadian anak, misalnya tentang hobi dan sejarah pemberian nama oleh orang tuanya. Nomor 2, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik sesuai dengan lingkungan sosial masyarakat. Yang ketiga, mengajak bermain bersama-sama di dalam rangka melatih kepekaan dan konsentrasi anak sehingga perilaku yang buruk akan berkurang dan menjadi lebih baik. Yang keempat, mengenalkan dan memberikan menu makanan yang sehat dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh di dalam pengendalian emosi. Misalnya memberikan asupan makanan yang mengandung vitamin dan mineral, mengurangi makanan yang banyak mengandung gula. Dan yang kelima, memberikan lingkungan yang nyaman, misalnya pengaturan ruang, warna yang indah untuk mempengaruhi kerja otak adalah kuning, orange, dan muda coklat, dan semu putih. Juga sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang bagus. Keenam yaitu membawa kondisi otak dalam gelombang alfa, yaitu gelombang elektromagnetik otak ketika seseorang dalam keadaan tenang tetapi waspada. Misalnya mendengarkan musik, menggambar, relaksasi. Mohon maaf, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rohim, Fakultas Pendidikan Luar Biasa, Prodi PLB, NIM 211F10413. Dalam hal ini kami menyampaikan mengenai layanan kompensatoris anak disabilitas laras. Kompensatoris secara singkat adalah memfasilitasi anak yang memiliki hambatan pada aspek tertentu seperti kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan pada kognitif, motorik, emosi, ataupun tingkah laku, sehingga dialihkan pada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang. Kali ini saya membagikan pembelajaran kompensatoris bagi anak berkebutuhan khusus. Apa saja pembelajaran yang diberikan? Yang pertama, proses menjalin hubungan dengan sosial lingkungan memerlukan suatu kemampuan yang disebut keterampilan sosial. Keterampilan sosial secara umum diartikan sebagai perilaku yang membantu seseorang untuk berhubungan sosial dengan lingkungannya. Seperti itu. Kemudian layanan kompensatoris anak tunalaras yang pertama yaitu ketajaman perasaan menghargai orang lain. Dalam menghargai perasaan orang lain sangat dibutuhkan untuk merangsang kepekaan yang dimiliki anak tersebut. Untuk itu bagi anak dengan gangguan emosi dan perilaku sangat perlu dilatih dalam mengasah kepekaannya untuk memulai belajar menghargai orang lain. Mulai dari mengucapkan salam ketika masuk ke ruangan, kemudian berterima kasih ketika menerima sesuatu dari orang lain, dan berkata maaf ketika melakukan kesalahan. Jika itu dimulai diterapkan, maka ketajaman perasaannya akan lebih dalam menghargai orang lain, akan lebih baik. Yang kedua, ketajaman taat hukum. Anak akan diberikan bimbingan dalam bentuk replika permainan patung boneka misalnya.
Dalam permainan tersebut, anak akan menjelaskan mengenai tindakan yang perlu dicontoh atau ortodidaktik dan layanan kompensatoris anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.